Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Besami. Insyaallah hari ini saya akan mengajarkan matematika kepada kalian. Oke, sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu buku apa yang kita pelajari. Buku cetak apa yang kita pakai. Oke. Ini buku cetaknya ya. Matematika kelas 1 kurikulum 2013 revisi ya. Penerbitnya adalah Erlangga. Nah, nanti akan disediakan oleh sekolah. Jadi maka dari itu kita pakai pedomannya ini untuk kelas 1 SMP. Oke. Nah, sebelum kita pelajari hal-hal yang harus kalian ketahui adalah bahwa di semester 1 nanti kita akan pelajari mengenai semester 1 ya. Bilangan, himpunan, bentuk ajalbar dan operasinya, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Jadi pada hari ini kita pelajari tentang bab 1 ya, bilangan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Anak-anak kami, apakah kalian tahu tentang bilangan? Oke. Silakan berpikir 1 menit. Nah. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan pencacahan dan pengukurannya ya. Maaf tulisan Bapak memang kurang bagus ya, tapi inilah kekurangan saya. Nah, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan pencacahan dan pengukurannya. Maksudnya apa? Simbol atau lambang yang digunakan itu untuk mewakili suatu bilangan. Jadi bilangan ini adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukurannya. Tujuannya untuk simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Suatu bilangan ini adalah yang maksud dengan apa? Sebagai angka. Nah, jadi bilangan ini ada beberapa macam. Bilangan terbagi menjadi yang pertama ada bilangan caca. Itu di SD mungkin udah diajarin ya sama guru matematika di SD ya. Bilangan asli, kemudian bilangan bulat, seterusnya bilangan apa lagi? Bilangan prima, selanjutnya bilangan rasional, selanjutnya bilangan irasional. Dan sebagainya jika ada. Inilah pembagian bilangan. Tapi di bab ini, di buku ini, di kelas 1 SMP
sesuai dengan kurikulumnya yang kita pakai, revisi terbaru penerbitnya Erlangga. Jadi di buku sini, kelas ini bilangannya yang dibahas adalah kelas satunya tentang bilangan bulat. Jadi di sini kita nanti akan bahas bilangan bulat dan operasinya, bilangan berpangkat, bulat, pecahan dan operasinya. Insyaallah kita akan pelajari hari ini. Dah. Oke. Dah. Jadi sudah jelaskan. Lanjut. Itu kan kita kan bab ini tentang bilangan. Jadi di kelas 1 cuma dibahas pada bilangan bulat saja. Jadi pada hari ini kita akan bahas materinya, yaitu bilangan bulat, bilangan bulat dan operasinya. Ya. Jadi bilangan bulat dan operasinya itu yang pertama yang akan poin-poin yang akan kita bahas adalah penjumlahan pada bilangan bulat, poin keduanya pengurangan pada bilangan bulat, tiga perkalian pada bilangan bulat, keempat pembagian pada bilangan bulat. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke poin-poin ini, maka kita harus tahu ya, apa yang maksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat. Apa yang maksud dengan bilangan bulat? Siapa tahu? Oke. Ya, lanjut. Oke. Bilangan bulat adalah bilangan angka yang dimulai dari min tak hingga sampai ke plus tak hingga. Kalau misalnya kita tarik garis bilangan, ini batas terakhir dari min tak hingga, ini anggap 0 aja, dan ini batas terakhirnya adalah plus tak hingga. Contoh keduanya misalnya kayak gini, di 0 ini dimulai dari sebelah kiri ya, negatif 1, negatif 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian plus 1, plus 2, plus 3 sampai seterusnya. Berhentinya di sini. Kalau berhentinya di plusnya berarti berhenti di plus tak hingga. Kalau berhentinya sebelah kirinya yang negatif, berhenti di negatif tak hingga. Oke, sudah tahu kan apa yang maksudnya bilangan bulat. Oke. Kemudian kita lanjut tentang poin yang pertama, yaitu penjumlahan pada bilangan bulat. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya. Oke, ini bilangan bulat dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Boleh misalnya dari mana saja. Berarti seluruh angka itu sudah termasuk bilangan bulat. Contohnya misalnya Anda ambil ya. Misalnya contoh pertamanya Anda ambil misalnya negatif 2 dijumlahkan dengan apa? Plus 5 misalnya. Berapakah hasilnya? Kalau misalnya kita matematik yang sudah bisa, pasti dia langsung mengetahui hasilnya berapa. Hasilnya 3. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam muatan. Kalau misalnya muatannya negatif bertemu dengan positif, itu netral. Netral maksudnya dianggap 0. Udah paham kan? Berarti ini kan kalau misalnya negatif 2, muatannya negatif ada 2 biji, kemudian muatan positifnya ada 3 biji, kita sandingkan. Tidak bisa 1 ya. Positif. Berarti ini netral 0. Berarti ini netral 0. Berarti ini ada lebih lagi ya. Berarti berapa lagi sisanya? Ini 0. Berarti sisanya plus 1, plus 2, plus 3. Berarti plus 3. Kalau misalnya kita hubungkan dalam konsep faktanya dalam muatan, plus dan minusnya.
Contohnya di muatan baterai misalnya, kalau misalnya muatannya netral berarti dianggap 0 ya, seperti itu ya. Misalnya kalau kalian kurang paham silahkan chat personal di WA Bapak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya poin yang keduanya yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Berarti yang kedua pengurangan pada bilangan bulat. Contoh terus ya. Contohnya ini pengurangan kan, berarti misalnya negatif 2 dikurang dengan negatif 3. Secara cepatnya ini dalam kurung ini melambangkan apa? Batas dia. Berarti nilai batasnya. Berarti melambangkan ya dia dikali ini. Maka ingat ya, ingat konsep. Kalau misalnya min kali min hasilnya tetap plus. Berarti ini min kali min plus. Berarti dari negatif 2 menjadi plus 3. Ya kan? Negatif 2/3 kita pakai muatan misalnya kan. Kalau misalnya orang pintar langsung ditulis 1 hasilnya. Tapi kalau konsep muatannya negatifnya ada 2, positifnya ada 3, kita sandingkan. Ini netral 0 hasilnya 1. Ini faktanya ya, fakta. Ya, ini abstraknya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu perkalian pada bilangan bulat. Oke. Contoh terus ya. Konsepnya apa? Di sini ada konsep ya. Harus konsep lambang ya. Lambangnya apa? Negatif. Konsep lambang itu adalah lambang apa? Negatif, positif. Ya, itu adalah lambang. Angka apa? 1, 2, negatif 2 itu dalam konsep angka. Konsep lambangnya negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Apalagi positif kali positif hasilnya positif. Ini konsepnya. Kalau misalnya contohnya kalau misalnya negatif 2 dikali negatif 3, kita harus tahu ya muatannya dulu. Ini negatif kali negatif, berarti positif. Negatif kali negatif positif. Kemudian baru kita kalikan 2 kali 3 hasilnya berarti plus 6. Plusnya itu boleh tulis, boleh tidak. Karena biasanya plus 6 itu positifnya ada di sini. Biasanya nggak tulis, abstrak nih. Oke, ini contohnya ya. Oke. Kemudian yang keempat apa? Terakhir pembagian pada bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat. Kita sambung aja ya. Jadi pembagian pada bilangan bulat. Oke. Pembagian pada bilangan bulat itu harus ada juga konsep lambangnya. Ya, konsepnya ya. Berarti konsep apa namanya? Seperti negatif kan. Berarti negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya tetap negatif. Kemudian positif bagi positif hasilnya tetap positif konsep. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Positif bagi positif hasilnya positif. Kayak misalnya sama juga dia. Konsep lambang dengan konsep lambangnya dengan perkalian, cuma ini berubah pembagian. Oke, misalnya contoh terus. Contoh. Misalnya negatif 2 dibagi dengan negatif 1. Atau seperti ini, negatif 2. Nah, negatif bagi negatif plus, berarti 2 bagi 1 berarti plus 2. Plusnya enggak tulis. Abstrak dia. Ya. Boleh juga contoh satu lagi, misalnya negatif 2 dibagi
negatif positif 2. Ini positif kan? Ini negatif bagi oke. Negatif 2 dibagi positif 2. Positif seperti ini tidak tulis dan nampak. Berarti negatif bagi positif hasilnya negatif kan? 2 bagi 2 sah. Hasilnya negatif sah, negatif 1. Oke. Pembelajaran hari ini kita akhiri saja. Kemudian sebelum diakhiri, kalian harus tahu nanti materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan berpangkat bulat. Hari ini kita pelajari tentang bilangan bulat dan operasinya. Sudah. Jadi kesimpulan hari ini apa? Bilangan bulat pada dan operasinya itu, yang pertama penjumlahan pada bilangan bulat, yang kedua pengurangan pada bilangan bulat, yang ketiga perkalian pada bilangan bulat, yang keempat pembagian pada bilangan bulat. Oke, sampai sini saja. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermakna, dan jangan lupa berdoa dan usaha semoga hasil pembelajaran kita tercapai. Amin. Jadi untuk selanjutnya kita nanti untuk pertemuan kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.